Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita bersama kembali di saluran Mimbar Ramadan, program Kementerian Agama bersama dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Sebuah kehormatan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita bersama dengan tamu kehormatan kita, Bapak Kapolres Bantaeng. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bapak AKBP Wawan Sumantri, yang alhamdulillah beliau berkenan bersama-sama dengan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk berbagi bersama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan, informasi-informasi, bahkan pencerahan dari Bapak Kapolres Bantaeng. Gimana Pak Kapolres, sehat walafiat? Alhamdulillah, sehat. Kami luar biasa. Selamat datang di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Ini Pak Kapolres barusan tiba di Bantaeng ini Pak, di Kementerian Agama. Siap. Terima kasih, suatu kehormatan saya bisa diundang di acara ini. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Ini Pak Kapolres, kita alhamdulillah sebuah nikmat besar karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita dalam kondisi wabah pandemi COVID-19, tentu seluruh lini dari unsur pemerintahan termasuk di Polres Bantaeng ada beberapa program-program mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita di Bantaeng ini tentang kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan di Polres dalam rangka antisipasi terhadap wabah COVID-19 ini. Baik, terima kasih para pemirsa yang budiman, Pak Ustadz. Pada kesempatan hari ini ya tadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang mengundang saya dalam menyapa warga masyarakat Kabupaten Bantaeng. Saya akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh kita Polres Bantaeng. Bahwa Polres Bantaeng ini merupakan bagian daripada Polda Sulawesi Selatan dan bagian daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian daripada ranah eksekutif pemerintah. Tentunya kita mendukung langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam wabah COVID-19 ini kita serius dalam melakukan tentunya pencegahan, penanganan. Dengan keseriusan itu ada 2 operasi kepolisian dilaksanakan, yaitu yang pertama operasi Amanusa 2, yaitu tentang bencana, bencana non alam COVID-19. Kemudian kemarin juga mulai bulan puasa tanggal 24 nanti sampai dengan 1 Juni kita melakukan operasi, yaitu operasi ketupat, ketupat yang biasanya operasi ketupat itu dilaksanakan menjelang Lebaran, tapi ini dari awal karena untuk mengimbangi penanganan COVID-19. Operasi Amanusa 2 tentunya berkolaborasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantaeng, saya tergabung di dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Saya di situ jabatannya dari wakil ketua, ketuanya adalah bupati, wakil ketuanya diantaranya saya dan Forkombinda. Apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bantaeng? Tentunya di internal kita melakukan langkah-langkah, melakukan social distancing, physical distancing untuk anggota saya, menyiapkan tempat cuci tangan, melakukan penyemprotan di kantor-kantor kepolisian, di ruang-ruang pelayanan, tentunya melakukan jaga jarak di pelayanan. Di pelayanan itu kita ada SKCK, ada pelayanan SPKT, ada pelayanan SIM, ada pelayanan reserse. Nah, itu kita lakukan physical distancing.
kemudian kita membuat cuci tangan di depan, ya, kemudian ada bilik antiseptik kita lakukan, gitu. Kemudian untuk keluar, ya, untuk operasional, ya, kita melakukan langkah-langkah. Kalau di kita itu ada preventif, represif. Ya. Tentunya kegiatan-kegiatan kita lakukan dengan kolaborasi dengan gugus tugas. Ya. Apa yang dilakukan gugus tugas juga kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan gugus tugas kita lakukan. Ya, preemptif. Tentunya kita melakukan mapping, ya, mapping, ya, tempat-tempat yang dimungkinkan untuk penularan. Ya. Kemudian pendataan. Ya. Kesini kita melakukan pendataan, ya, terkait dampak sosial daripada wabah ini, ya. Semakin lama semakin masyarakat disuruh di dalam rumah, ya, sehingga tentunya perekonomian masyarakat terganggu, ya, pastinya akan menimbulkan dampak sosial, ya. Di antaranya dampak sosialnya bisa macam-macam, bisa lari ke Har Kamtibmas. Kemudian di preventif kita bersama-sama dengan gugus tugas kita melakukan, ya, tentunya pencegahan. Di Bantaeng ini ada 12 titik, ya, 12 titik penyemprotan, pengecekan, itu penyemprotan disinfektan, penyemprotan antiseptik, ya, kita ada di situ, ya. Ada 2 pos besar kita di Bontojai, ya, kemudian ada yang di Marina. Yang untuk selanjutnya di daerah-daerah perbatasan itu ada 12 titik. Kita ada di sana, ya. Kita menempatkan personel kita di sana. Apa aja dilakukan di sana, Pak Kapolres? Ya, tentunya yang dikedepankan di sana adalah dari Dinas Kesehatan, ya, melakukan penyemprotan, ya, himbauan-himbauan ke masyarakat. Nah, itulah masyarakat ini kalau tidak ada didampingi oleh petugas, nah, itu takutnya, dan sudah ada sebenarnya yang menolak, tapi kalau dilihat ada tongkrongan, ada polisi, ada tentara, nah, dia jadi takut itu, ya. Itu. Alhamdulillah kemarin ada satu di Layowa, di pos Layowa kita berhasil menangkap pelaku penjual narkoba, penjual sabu, ya. Kita iya di pos ini, di satu pos Layowa itu, alhamdulillah memang pelaku dia. Kita temukan narkoba ada sekitar 0,5 gram, ada uang hasil penjualan narkoba, ada 12 juta. Itu keterpaduan antara petugas di sana. Juga titik-titik distribusi ulangi penyemprotan lainnya, ya, di mana kepala desa melakukan penyemprotan, camat kita hadir di situ. Kemudian pembagian distribusi logistik, ya, kita juga terlibat di sana melakukan pengawalan, ya, pengawalan distribusi, pengawalan logistik yang akan masuk ke Bantaeng, maupun kita juga mengawal distribusi sampai ke masyarakat, ya. Tapi bukan hanya mengawal, kita sudah terlibat langsung dalam pembagian, ya. Babin Kamtibmas, ya, sudah dikedepankan untuk ke sana, gitu. Juga kita dalam sosialisasi di pencegahan, ya, kita terlibat di sana, ya. Termasuk Kapolres juga sudah langsung secara bersama-sama, ya, dengan Bapak juga, dengan Kakan Kemenang juga kita ke masjid-masjid sampai kita datangin masjid-masjid, ya, untuk mengikuti himbauan pemerintah, ya. Himbauan dari MUI, himbauan dari Kemenang, ya, untuk melakukan ibadah di rumah. Jadi bukan ibadahnya, bukan jumatannya, bukan tarawehnya kita larang, tapi berkerumunnya masyarakat yang berpotensi menimbulkan penyebaran. Betul, itu berpotensi, ya, menimbulkan penyebaran yang lebih masif, gitu. Kemudian
langkah selanjutnya yaitu kita memetakan jaring sosial yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ada perintah dari Pak Kapolri bahwa kita juga menyiapkan logistik, ya, yang anggarannya dari Mabes Polri. Jadi akan kita lihat, kita akan datakan kembali ya, masyarakat yang memang belum mendapat bantuan ya, dari pemerintah. Nah, nanti dari kita akan masuk ke sana, data-data dari Babin Kamtimas yang lebih tahu di lapangan ya tentunya bekerja sama dengan Babinsa ya tentunya dengan Kodim mana-mana yang masih belum dapat nanti kita dukung gitu. Kemudian ya langkah-langkah lain ya di Satgas Penanganan ya. Apabila sudah terpapar, nah di Satgas Penanganan ya tentunya kita dalam hal ini penanganan yang dikedepankan adalah dokter ya. Kalau di gugus tugas itu ya bidang medis, itu kepala rumah sakit ya Andi Makatutu yang menjadi leading sektornya. Nah, kita terlibat di mana? Ya terlibat di dalam hal pengawalan dan pemulasaran jenazah ya. Kita terlibat di situ pengawalan apabila sudah korban di situ ya. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan di sini tidak, tapi kita harus siap ya, kita harus siap, sudah siap disiapkan kuburannya, harus siap di rumah sakitnya bagaimana mengurus jenazahnya, kemudian bagaimana mengawal ke titik sampai dengan ke kuburan, bagaimana supaya masyarakat kondusif tidak melakukan penolakan dan sebagainya. Nah, ya di sini tentunya saya menghimbau kepada masyarakat ya, tidak boleh kita melakukan penolakan yang demikian ya. Dari pemerintah daerah tentunya sudah melakukan kajian-kajian ya terkait penularan ya, terkait di mana jaraknya dari pemukiman, di mana jaraknya pekuburan itu dengan sumber air dan sebagainya, sudah ada kajian ya. Tentunya kita harapkan masyarakat tidak ada menolak itu. Pun masyarakat menolak, itu ada sanksi pidana ya. Menghambat petugas dalam menangani wabah ini, itu ada hukumannya. Kemudian langkah-langkah lain ya, langkah represif apabila hal-hal yang preventif tidak bisa dilaksanakan ya, represif kita laksanakan ya. Kita sudah ada kemarin ada penyelidikan ya, tentunya pemeriksaan saksi-saksi terkait pemberitaan yang tidak benar gitu ya, pemberitaan hoax ya. Ada 2 kasus yang kita lakukan. Namun demikian terakhir kita tidak lanjuti dengan pidana. Namun demikian ada langkah-langkah yang bersangkutan menyampaikan bahwa apa yang disampaikannya tidak benar dan membuat pernyataan sehingga kita tidak lanjutkan proses ke dalam proses penyidikan, berada di penyelidikan.